Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Hairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa. Nah, di video kali ini kita akan menyaksikan bagaimana Tifa, salah satu tersangka klaster kedua kasus ijazah Pak Jokowi serta pencemar nama baik Pak Jokowi, akhirnya duduk di kursi pesakitan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya selama ini kepada Presiden ke-7 Bapak Joko Widodo. Dan nanti kita akan mendengarkan bagaimana dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum serta sempat terjadi debat panas antara JPU dengan kuasa hukum Tifa. Dan kuasa hukum Tifa ini banyak ngeyelnya teman-teman. Banyak sekali bersilat lidahnya. Nanti kita simaklah videonya. Karena mungkin ini videonya akan panjang, saya tidak akan banyak ngoceh di tengah video dan silakan Anda menyimak sampai selesai dan silakan berkomentar di bawah. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa like, subscribe dan share, dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Ya, terdakwa ya, perhatikan baik-baik yang didengar, yang dilihat di persidangan. Akan dibacakan surat dakwaan. Silakan penuntut umum. Sebelum dibacakan surat dakwaan, yang mulia, izinkanlah kami untuk menyampaikan hal yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Izin yang mulia, sebelum dibacakan surat dakwaan, ada keberatan yang sangat mendasar yang ingin kami sampaikan terhadap pembacaan ini. Yang pertama adalah kami sampai detik ini belum memperoleh salinan surat dakwaan beserta berkasnya. Padahal itu belum sama sekali. Surat dakwaan aja kami belum terima. Secara resmi ya, dan itu padahal diatur baik dalam KUHP lama ataupun KUHP baru. Pasal 143 dan pasal 75. Nah, yang mulia, oleh karena itu, sambil kami mendapatkan surat dakwaan beserta salinan lengkap berkas perkara, kami mohon dipertimbangkan kembali untuk melanjutkan pembacaan surat dakwaan ini demi menghormati pihak dakwa. Terima kasih. Silakan duduk. Penuntut umum sudah ada surat dakwaan. Mohon izin majelis, mohon izin sebagaimana pasal 75 ayat 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, untuk penuntut umum kami telah melaksanakan kewajiban kami untuk memberikan salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Majelis mohon izin. Dan kemudian terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan sebagaimana pasal 153 KUHP baru sudah kami serahkan kepada advokat terdakwa. Majelis mohon izin. Sudah diserahkan. Sudah diserahkan terkait dengan salinan berita acara pemeriksaan. Majelis. Sudah ya. Itu sudah Pak diserahkan. Yang mulia, kemarin kami kirimkan salah satu anggota kami, tapi tidak diberikan keseluruhan, hanya sebagian. Jadi kami tidak dapat terima karena menunggu koordinasi. Menunggu koordinasi. Terdakwa sudah menerima surat Belum. dakwaan. Belum. Dakwaan Yang mulia. sudah. Belum yang Berita acara BAP yang belum. Lah itu BAP katanya sudah diserahkan. Maaf, dakwaan belum. surat undangan. Belum. Baru surat undangan. Surat undangan. Surat panggilan untuk yang mulia izin. Saya baru menerima surat panggilan untuk hadir pada hari ini, tetapi surat dakwaan belum kami terima. Ya, makanya Ibu belum menerima Belum. surat dakwaan. Surat panggilan yang kami Hanya surat panggilan. Panggilan sidang yang satu lembar. Izin yang mulia, mohon izin yang mulia. Yang mana? Untuk surat dakwaan pada saat proses pemeriksaan tersangka dan barang bukti di kejaksaan sudah kami serahkan kepada penasihat hukum. Dan untuk berita acara pemeriksaan, memang kemarin kita sudah berkoordinasi dengan pihak PH dari Dr. Tifa. Kami sudah menyiapkan berita acara pemeriksaan. Namun dari pihak penasihat hukum menolak karena meminta salinan berkas secara lengkap. Demikian yang mulia. Salinan berkas lengkap. Ya, nanti dikoordinasikan lagi itu Pak ya. Ya, yang diperlukan. saya juga heran, saya sebagai ketua, saya belum pernah terima dakwaan. Emang ada Untuk tim dari Dr. Tifa ya, tim advokat
saya menanyakan ke Dokter Tifa kan baru hari ini ya. Di persidangan surat kuasa juga diserahkan hari ini. Ya. Jadi penuntut umum kan secara formal tahunya kalau Bapak tim advokatnya kan hari ini. Tidak. Jadi kalau diserahkan hari ini kan bisa kami kan menanti memberikan kesempatan Bapak untuk mempelajari juga setelah dibacakan. Nanti ada waktu diberikan kalau mau ada tahap-tahapan ya, sampai kalaupun mau mengajukan perlawanan kan ada waktunya gitu. Penuntut umum itu sudah mengenal kami sejak beliau masih tersangka. Kami sudah menjadi advokatnya ketika masih tersangka. Oleh karena itu tidak ada alasan bahwa mereka tidak mengenal kami. Kalau memang sudah terima, akan lebih bagus dalam persidangan ini ditunjukkan saja bukti tanda terimanya agar kita tidak ada saling duga-menduga. Demikian, terima kasih rekan penuntut umum. Silakan penuntut. Mohon izin majelis berkaitan dengan bukti tanda terima, kami ada majelis mohon izin dalam bentuk soft copy. Apabila berkenan ditunjukkan ke depan majelis. Unggahan melalui media sosial X pada akun Dr. Tifa tertanggal 30 April 2025 dengan tautan atau link sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dilakukan dengan cara terdakwa menulis hal-hal sebagai berikut. Yang saya jelaskan ini adalah ilmu fisiognomi, gabungan antara ilmu fisiologi dan anatomi. Artinya ilmu tentang membaca wajah dengan melihat struktur tulang, otot, dan saraf yang berfungsi memberikan ekspresi yang membuat cetakan wajah berpenampilan sangat spesifik antara satu orang dengan orang yang lain. Ada 5 poin yang tidak akan pernah berubah seiring waktu yang membedakan satu orang dengan orang yang lain adalah 1. Jarak antar mata, 2. Panjang tulang hidung, 3. Susunan gusi dan gigi geligi, 4. Bentuk rahang, 5. Bentuk telinga. Secanggih apapun teknik operasi plastik tidak akan bisa mengubah kelima hal itu, kecuali kepala orang diganti dengan kepala orang lain. Dalam hal foto di ijazah dengan foto Mulyono, kelima poin itu jelas tidak identik alias beda 1 miliar %. Lebih lengkapnya silakan lihat penjelasan saya di iNews Rakyat Bersuara Selasa 29 April 2025. Akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi Insinyur H. Joko Widodo mengalami kerugian imaterial, yaitu tercemarnya nama baik saksi Insinyur H. Joko Widodo secara personal, merasa telah dihina sehina-hinanya dan direndahkan serendah-rendahnya. Bahkan terdapat pihak-pihak yang ikut menuduh saksi Insinyur H. Joko Widodo telah menggunakan ijazah palsu dalam pemenuhan persyaratan pencalonan sebagai pejabat publik sebelumnya, yakni Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Angka 10, bahwa tuduhan ijazah S1 palsu yang disampaikan oleh terdakwa di media sosial dan talk show yang kemudian diunggah melalui sarana teknologi informasi sehingga telah diketahui umum. Hal ini berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik barang bukti digital nomor pemeriksaan 130 garis datar angka Romawi 7 garis datar 2025 garis datar LDF garis datar PMJ tanggal 14 Oktober 2025 yang menyatakan bahwa 1. Unggahan pada media sosial X pada akun @Dr. Tifa dengan judul Era AI segala ijazah palsu bakal terungkap dalam hitungan detik tertanggal 20 Maret 2025 dengan tautan atau link tercantum dalam surat dakwaan. Yang mulia izinkan saya menjawab. Jadi secara bahasa saya memahami, saya mengerti. Tetapi secara substansi saya banyak yang tidak memahami. Begitu ya. Apa perlu dijelaskan lagi?
kalau bahasa kan paham ya. Betul. Berarti yang kan yang tadi dibacakan saudara mengerti. Intinya Secara kan bah- seperti itu ya. Mengenai isi materinya nanti ada ininya sendiri ya, Siap, Yang mekanismenya Mulia. sendiri. Nah, agar tidak bolak-balik nanti konsultasi dengan penasehat hukumnya, advokatnya ya. Begini terdakwa ya. Dari yang dibacakan tadi dakwaan, ada beberapa pasal dakwaan yang memenuhi ketentuan pasal 204 ayat 5, ancaman di bawah 5 tahun, ya. Saudara bisa melakukan atau mengupayakan perdamaian dengan korban. Kedua, ya, itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 mengatur demikian. Kemudian apabila tidak, apakah saudara akan mengakui dakwaan sesuai dengan ketentuan pasal 205 ayat 1 atau ya 206 ayat 1 saudara akan mengajukan perlawanan. Gitu ya. Silahkan konsultasikan ke penasehat hukum advokatnya. Ya, silakan. Siap Yang Jawab sendiri atau ke advokat, tim advokatnya? Izin Yang Mulia, saya akan Ya. menjawab sendiri. Oh, silakan. Jadi, berdasarkan konsultasi saya dengan para advokat saya, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Tolong ya. Ini ya. Sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020 serta dalam KUHP juga sudah diatur tidak boleh melakukan langsung bereaksi terhadap entah itu keterangan saksi, keterangan terdakwa atau apa yang terjadi di persidangan bagi pengunjung seperti itu. Tolong ditaati ya, biar persidangan ini berjalan dengan tertib. Tidak boleh bersorak-sorai di dalam persidangan. Intinya seperti itu. Hormati juga terdakwa sedang melakukan apa yang menjadi haknya akan diutarakan di sini. Jadi tolong dihormati ya. Silakan dilanjutkan terdakwa. Izin Yang Mulia, pertama, saya tidak akan melakukan restoratif justice. Iya, Kedua, saya akan melakukan perlawanan. siap. Ketiga, saya tidak akan menerima plea bargain. Iya. Gitu ya. Siap. Yang Jadi akan mengajukan perlawanan begitu ya. Waktu berapa lama untuk tim advokat? Maaf Yang Mulia, Siap. saya akan tekan. Kami belum bisa memberikan jawaban sebelum mendapatkan berita acara. Berita acara akan diberikan Kapan? kepada kapan terdakwa. kami akan dapatkan, baru kami akan berikan jawaban. Lengkap Yang Mulia, yang lengkap. yang lengkap. Kapan diserahkan biar saya juga tahu waktunya untuk memberikan kesempatan pada tim advokat. Izin Yang Mulia menjawab. Untuk permintaan dari penasihat hukum terhadap turunan berita acara pemeriksaan, kami bisa memberikan hari ini Yang Mulia. Hari ini. Siap. Begitu ya. Kami mohon yang lengkap Yang Mulia, karena kemarin sore sudah kami salah satu advokat kami datang ke sana hanya diberikan sebagian. Karena kami melihat sendiri pada waktu penyerahan itu hampir 1,5 meter. Tapi yang diberikan ya seperempatnya yang akan diberikan. Oleh sebab itu kami minta keseluruhan lengkap Keseluruhan. sehingga kami bisa mempunyai dasar untuk perlawanan. Begitu ya. Izin Penuntut umum. izin menjawab Yang Mulia. Untuk di dalam KUHP yang baru hanya terdapat berita acara pemeriksaan yang bisa kami berikan Yang Mulia. Izin. Yang Mulia, itu tadi melakukan korupsi kata-kata dari KUHP Yang Mulia. KUHP itu menyebutkan, memberikan, menyerahkan itu sama
ke pengadilan, ke penyidik, ke advokat itu sama. Nggak ada perbedaannya. Tolong dibaca baik-baik pasal 75 ayat 1 KUHP, ayat 6 KUHP. Itu pula kalau kita gunakan KUHP lama 143 itu jelas di penjelasannya, dan dimaksud berkas perkara itu termasuk berita acara pemeriksaan. Apakah kita mau menjalankan KUHP dengan konsekuen apa tidak? Supaya kami itu bisa bersidang secara komprehensif yang mulia, secara fair dan objektif. Nah, Bagaimana kami hanya diberikan sebagian sehingga kami tidak bisa memberikan perlawanan secara tuntas. ya. Ini salinan surat pelimpahan beserta surat dakwaan disampaikan ya kepada terdakwa lah ya, advokat, bersama dengan penyampaian surat pelimpahan tersebut ke pengadilan negeri. Surat pelimpahan. Nah, biasanya kan yang diperlukan itu kan Bapak memerlukan BAP saksi dan sebagainya. Iya. Apa bukti surat dokumen surat-surat lain yang lain juga diperlukan? Ya pasti itu kan barang bukti yang mulia. Link-link ini kan juga barang bukti. Iya, berarti saudara memerlukan semua Sangat dengan daftar memerlukan. barang bukti. Apa Gitu salahnya? Kenapa ada yang disembunyikan? Ada apa ini? Gitu loh. Maka kami ingin semuanya terbuka. Karena ini adalah bukan masalah mereka, juga masalah masyarakat Indonesia yang mulia, yang menginginkan persidangan secara objektif. Berarti harus lengkap begitu, Iya maksudnya. dong. Siap. Sama yang diserahkan ke sini. Gaya otomatis dong. Ini kan kita sekarang bertiga. Ada yang mulia, ada jaksa, ada kami. Masa yang mulia diserahkan mereka kami tidak tahu? Seharusnya kenapa? Pertanyaan saya, alasannya apa? Kok tidak diserahkan semua? Apa yang disembunyikan? Big question mark ini. Tanda tanya besar ini. Ada apa? Mohon ditetapkan yang mulia. Ya. Jadi berita acara pemeriksaan biasanya yang diminta karena itu nanti berhubungan dengan Kami minta keseluruhan. Baru kami akan putuskan apakah akan melakukan perlawanan apa tidak. Jadi begini, kalau tadi kan sudah disampaikan oleh terdakwa tadi ya, kalau akan melakukan perlawanan, Ya. tinggal saya akan memberikan waktunya, Ya. gitu ya Pak ya, tim advokat ya, kita berikan waktu 1 minggu cukup. Selama kami belum menerima berita acara pemeriksaan secara lengkap, maka kami belum bisa memberikan waktu kapan kami akan berikan perlawanan. Bisa diserahkan hari ini? Mohon izin Majelis Hakim. Kami menanggapi terhadap acara agenda hari ini, bahwa kita pembacaan surat dakwaan, dan selanjutnya tadi Majelis Hakim sudah menyampaikan terhadap hak-hak terdakwa melalui MKR. Nah, selanjutnya tadi terdakwa juga sudah menyampaikan akan melakukan perlawanan. Nah, untuk selanjutnya seharusnya itu agendanya perlawanan. Perlawanan terhadap apa? Terhadap surat dakwaan yang kita bacakan, bukan terkait dengan berkas perkara. Jadi kalau alasannya tidak bisa melakukan perlawanan karena berkas perkara, itu mengada-ngada Majelis Hakim. Terima kasih. Kita nggak tahu apa isi link itu. Apa majelis juga tahu? Saya yakin juga tidak tahu. Ini kan berbicara sesuatu bukti. Semua yang ada di sini ini bukti semua. Kalau bukti-bukti tidak diberikan pada kami, bagaimana kami bisa melakukan perlawanan majelis? Yang mulia, Begini, tadi kita di awal sekali sebelum dibacakan surat dakwaan sudah interupsi. Ada yang salah dari proses ini. Ketika masih dalam status tersangka Ibu Tifa ini, harusnya sudah menerima lengkap seperti yang diterima oleh pengadilan ini. Disebutkan dengan jelas di situ, ya. Pasal 75 ayat 6 itu identik hampir sama dengan pasal salinan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan. Tolong yang mulia, saya dengar Gitu dengar, ya. Yang mulia. Kalau berita acara pemeriksaan nanti Yang mulia tolong saya disampaikan jelaskan dulu juga. yang mulia, boleh? Saya selesaikan dulu, boleh? Pasal 146 ayat 4 KUHP yang lama hampir sama kata-katanya dengan itu yang mulia. Kita ini mau secara KUHP apa tidak, itu saja dasar persoalannya. Kalau kita mempersoalkan apa yang dimaksud, kita sudah praktek sekian tahun, bertahun-tahun dengan KUHP yang lama dengan seperti itu. Mengapa ketika KUHP baru kita kemudian akan berubah? Kan tidak.
Dan jangan jaksa mengatakan ini sudah tahapnya begini-begini. Sudah kita ini lega hati, sudahlah dengan pembacaan surat dakwaan. Tapi jangan kemudian kita melakukan normalisasi kesalahan. Mari kita luruskan persidangan ini. Terima kasih. Majelis, saya akan bacakan KUHP yang lama ya. Itu di dalam penjelasannya, saya bacakan, yang dimaksud dengan surat pelimpahan perkara adalah surat pelimpahan perkara ini sendiri lengkap. Lengkap beserta surat dakwaan dan berkas perkara. Apakah kita sepakat persidangan ini melanggar undang-undang? Nah, ini jelas majelis. Iya, sekarang Sebab kita itu, Mohon izin Majelis Hakim. dan saya, ya kenapa harus ada yang Mohon izin Majelis Hakim. akan Kami keberatan Majelis Hakim. Kami barusan kita semua sudah menerapkan KUHP yang lama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kenapa kita kembali lagi ke undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi? Terima kasih Mas Hakim. ini loh Bapak. tidak ada yang menyatakan bahwa yang namanya berkas perkara itu tidak termasuk berita acara. Apa ada pernyataan di KUHP baru seperti itu? Tidak ada. Jadi kan yang diperlukan kan berita acaranya juga. Kami juga akan mengambil beberapa poin di berita acara itu. Iya. Khususnya Kan laporan. bersedia memberikan berita acara. Tapi tidak pemeriksaan. semuanya. Tapi tidak semuanya, majelis. Ini persidangan cara terbuka. Ini dilihat seluruh rakyat Indonesia loh, majelis. Bukan cuma kami aja. Itu semua wartawan itu ada. Dan saya yakin ada wartawan luar negeri. Mohon izin Mas Hakim. Advokat atau penasihat hukum mungkin harus memahami bahwa salinan berita acara dengan berkas perkara itu kan berbeda, ya kan? Dalam yang diamanatkan dalam KUHP itu adalah salinan berita acara. Itu. Jadi kita sudah siap memberikan berita acara. Kalau dengan barang bukti dan lain sebagainya administrasinya itu kan nanti akan kita hadapkan, kita lihat bersama-sama di persidangan ini. Sebagaimana penetapan dari majelis hakim, penetapan persidangan bahwa menghadirkan terdakwa dan saksi-saksi dan beserta barang bukti. Ya, itu nanti. Nah, itu nanti akan kita sebut. Terima kasih Pak Hakim. Yang diserahkan itu haruslah sama kepada pengadilan, kepada penyidik, dan kepada advokat atau kepada tersangka. Masih tersangka ya. Harus sama, karena redaksinya itu sama. Kalau tidak sama berarti ada diskriminasi dari penuntut umum kepada pihak tersangka. Tolong pahami itu dan tolong jangan diberi ruang untuk melakukan diskriminasi kepada Tidak ada pemberian ruang untuk diskriminasi ya Bapak ya. Itu kabulkan Kita permohonan sudah kami. mendengarkan. Kabulkan permohonan Ya. kami agar diberikan dokumen yang sama persis antara yang majelis terima, yang diterima penyidik dengan yang kami terima. Tolong dibuat itu identik jumlahnya. Terima kasih. Iya. Kalau dikatakan bahwa KUHP lama Begini ya Pak ya, kita akan kembali kepada KUHP-nya ya. KUHP 20 2025. Surat pelimpahan dan dakwaan. Nanti akan disertai dengan berita acara pemeriksaan akan diberikan. Kalau mengenai barang bukti akan ditunjukkan di persidangan. Itu sudah berlaku dari dulu seperti itu. Saya akan memberikan waktu untuk mengajukan perlawanan 1 minggu. Hari Kamis tanggal 9 Juli 2026. Begitu ya. Hari ini juga diserahkan BAP-nya, ya Pak ya. Gitu ya. pertanyaan kami, jika hari ini tidak diserahkan bagaimana majelis? Nanti sampaikan di persidangan berikutnya. Ya, Kalau Pak. memang saudara terlambat untuk menerima, kemudian masih perlu waktu, silakan disampaikan. Jika hari ini kami tidak terima, apa konsekuensinya? Apakah kita tunda lagi persidangan ini? Karena kami kemarin sore sudah mengirim orang, faktanya dari 1,5 meter itu hanya Ya, nanti kalau masih kurang waktu 1 minggu di tanggal 9 bisa disampaikan. Kalau memang terlambat penuntut umum untuk memberikan berita acara, kita beri waktu lagi. Begitu ya Pak ya. Kan tanggal 9. Kalau memang ternyata mundur, Bapak masih perlu waktu, kita akan berikan waktu lagi. Iya. Begitu ya. Ya. Jadi sebelum kita menutup persidangan ya Pak ya, kita akan membacakan bahwa
tolong dibantu siapapun yang hadir di sini. Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melakukan persidangan secara bersih, tidak menerima suap atau apapun juga, ya, atau siapapun yang mengatasnamakan pengadilan, baik hakim, panitera pengganti, ataupun pegawai negeri Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada saudara-saudara, ya, entah itu dari penuntut umum atau kepada terdakwa atau kepada advokat, silakan dilaporkan kepada Badan Pengawasan Mahkamah Agung atau ke KPK, Ketua Pengadilan Tinggi atau Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ya, kita melakukan persidangan secara fair, secara bersih. Hanya akan mencari fakta dalam persidangan. Begitu ya terdakwa ya? Siap, ya. Silahkan dipergunakan haknya. Begitu ya? Siap, Kita akan menunda persidangan hari Kamis tanggal 9 Juli 2026 dengan acara perlawanan yang akan diajukan oleh tim advokat pukul 9.00. Ada yang mau disampaikan sebelum ditutup? Sama ya, pukul 9 ya Pak ya, tadi bisa juga hadir pukul 9. Begitu ya? Sidang selesai, ditutup. Hadirin dimohon berdiri, Majelis Hakim bersiap meninggalkan ruang persidangan. Terima kasih. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan seperti biasa ya, seperti biasa tim kuasa hukum dari Tifa sepertinya memang punya banyak cara, punya banyak jurus untuk menghindari dakwaan dari jaksa penuntut umum. Bahkan tadi sempat terjadi debat panas yang mungkin tidak substansi gitu ya kan. Ya saya nggak ngerti hukum, dan mungkin teman-teman yang ngerti hukum silahkan komen di bawah seperti apa jalannya sidang tadi. Tapi kalau saya melihat ya udahlah teman-teman, semuanya ini bersumber dari media sosial mereka sendiri. Bisa kita dengarkan tadi dakwaan-dakwaan dari JPU, dan sudah sangat jelas dan terang kesalahan-kesalahan mereka. Kalau nanti dia masih mengatakan, oh itu bukan ini, oh itu bukan itu, aduh tidak usah kita dengarkan. Kita tunggu saja seperti apa pembuktian ijazah Pak Jokowi di pengadilan, dan sidang selanjutnya dari Tifa ada di tanggal 9 Juli. Oke, kita nantikan bersama, kita nonton bersama bagaimana kelanjutan sidangnya nanti, dan sampai Pak Jokowi hadir di persidangan dan menunjukkan ijazah asli beliau. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.